Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas soal PPAD paket 1 yang dilaksanakan oleh Kabupaten Gunung Kidul, di mana kemarin kita sudah membahas soal sampai nomor 10. Sekarang kita akan membahas soal sampai melanjutkan soal kemarin nomor 11. Baik, nomor 11, tentu sederhana dari 2, 3x plus 4 kurangi 6, 2x min 1 adalah, ini kita kalikan dulu, 2 kali 3x itu 6x, 2 kali 4 itu 8, dikurangi 6 kali 2, min 6 kali 2 itu min 12x, min 6 kali min 1, min ketemu min jadinya plus, 6 kali 1, 6. Sekarang yang X kita jadikan 1 dulu, yang sejenis 6X min 12X ditambah 8 tambah 6. 6 kurangi 12 hasilnya min 6X, 8 tambah 6 hasilnya 14. Jawabannya yang D. Nomor 12. Pada sisi suatu segitiga merupakan 3 bilangan bulat berurutan. Apabila keliling segitiga tersebut 243, panjang sisi terpendek segitiga tersebut adalah 3 bilangan berurutan. Misalkan bilangan tersebut A ya, karena berurutan jadi A plus 1 sama A plus 2. Kita gambar dulu, misalkan sini A plus 1, sini A plus 2. Kita jumlah keliling itu kan jumlah semua sisi, yaitu A plus 1 tambah A plus 2 tambah A. Kelilingnya tadi 243 sama dengan A tambah 1 tambah A tambah 2 tambah A. A-nya ada 3, A tambah A adalah 3A, 1 tambah 2 adalah 3. Jadi 243 sama dengan 3 dalam kurung A plus 1. Ini dibagi 3, ini juga dibagi 3. 243 dibagi 3 adalah 81 sama dengan A plus 1. Satunya pindah ruas, 81 kurangi 1, 80 sama dengan A. A ini adalah sisi terpendeknya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 13, ini ada diagram Venn. Ada diagram Venn. Kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Sekarang kita cek untuk anggota A. Anggota A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini anggota A 2, 4, 6. Jadinya salah ya ini. Nah, untuk A sama C kita coret. Ini ada pernyataan kedua, ada semua, berarti pernyataan kedua benar. Kita tinggal nyari pernyataan ketiga atau keempat. Sekarang kita coba cari pernyataan ketiga. A gabungan B. Berarti semua anggota A dan B kita tulis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, dan 13. Oke, ini nggak ada angka satunya ya. Nggak ada angka satunya, nggak ada angka 5-nya. Berarti untuk pernyataan ketiga ini kita coret. Jawaban yang benar adalah D, pernyataan kedua dan keempat. Sekarang pernyataan nomor 14. Di antara sekelompok pasien COVID di Rumah Sakit Bugar, ternyata 20 orang bergejala demam, 33 orang bergejala sesak nafas, dan 8 orang bergejala demam sekaligus sesak nafas. Serta terdapat 5 orang tidak bergejala demam maupun sesak nafas. Nah, ini ada 4 pernyataan.
kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Sekarang kita tulis dulu nih, 20 orang bergejala demam, jadi demamnya ada 20 orang. Kemudian sesak nafasnya atau ASN itu ada 33 orang. Terus demam sekaligus sesak nafas itu ada 5 orang. Ada 8 orang ya. 8 orang. Yang tidak bergejala ada 8, yang tidak demam ataupun sesak nafas itu ada 5 orang. Kita gambar diagram Venn-nya. Ya, yang di sini demam, yang di sini anggotanya sesak nafas. Yang sesak nafas dan demam ada 8 orang. Yang 5 orang tidak bergejala demam ataupun sesak nafas. Kemudian yang di sini berarti yang bergejala demam saja ada 20 kurangi 8 sama dengan 12 orang. Jadi yang demam saja ada 12 orang. Kemudian yang sesak nafas saja tadi ada 33 orang ya. Jadi 33 kurangi 8 hasilnya 25. Jadi yang sesak nafas saja 25 orang. Untuk pernyataan pertama, banyak pasien yang hanya bergejala demam atau sesak nafas saja ada 37 orang. Bergejala demam atau sesak nafas saja, berarti cuma demam atau sesak nafas saja tadi ada 12 ya, yang demam saja. Kemudian yang sesak nafas saja ada 25, 12 tambah 25 hasilnya 37. Jadi pernyataan pertama ini benar. Ya, jawabannya kalau nggak A ya C. Sekarang kita lihat pernyataan kedua. Banyak pasien COVID di rumah sakit tersebut adalah 66 orang. Sekarang kita cek ya. Yang demam saja 12 orang, yang demam dan sesak nafas ada 8 orang, yang sesak nafas saja ada 25 orang, dan yang tidak bergejala ada 5 orang. Ini kalau di total ada 50 orang. Jadi pernyataan yang kedua ini salah, harusnya 50 orang. Yang A ini kita coret. Jadi jawabannya yang C, 1 dan 4. Sekarang kita ke nomor 15. Suatu fungsi didefinisikan fx sama dengan 3x plus 4 jika daerah asalnya min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, di mana x elemen bilangan bulat. Ini kita data dulu anggotanya. Ini min satunya ikut karena ada tanda sama dengan, jadi min 1, 0, 1, 2, 2-nya juga ikut karena ada tanda sama dengan. Kemudian kita cari nilai f-1 ya, dari sini yang pertama f-1 sama dengan 3, x-nya diganti min 1 ditambah 4, hasilnya min 3 tambah 4 hasilnya 1. Jadi daerah hasilnya ada 1. Untuk C dan D kita coret. Sekarang kita lihat untuk yang F0 berarti 3 kali 0 tambah 4 sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4 ya. A sama B sama. Kemudian F1 jadi 3 kali 1 tambah 4, 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi yang F1 nya ini 7 ya, bukan 6. Yang ini salah. Berarti jawabannya yang B, 1, 4, 7, 10. Baik, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar garis P dan Q. P dan Q ini sejajar, yang artinya gradien garis P itu sama dengan gradien garis Q. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan garis P. Sekarang kita lihat untuk garis Q itu melalui titik di sini sebelah kiri, berarti di sini minus ya, min 1,3 untuk, dan melalui titik min 4,1
Kemudian di sini untuk garis P melalui titik min 1,1. Nah, sekarang kita cari untuk gradien garis Q-nya. MQ sama dengan ini X1 Y1, di sini X2 Y2. Ya, rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya kita ambil 1, Y1-nya kita ambil 3, per X2-nya kita ambil min 4, Y1-nya kita ambil min 1. Jadi min 1 sama dengan 1 kurangi 3 itu min 2. Min 4, min ketemu min jadi plus, min 4 tambah 1 itu hasilnya min 3. Min 2 per min 3 hasilnya 2 per 3. Oke, sekarang kita lanjut untuk mencari persamaan garis P. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Untuk persamaan garis gradien dari garis P itu sama dengan gradien garis Q, yaitu 2 per 3. Y min Y1-nya untuk garis P itu 1, gradiennya 2 per 3, X1-nya yaitu min 1, jadi min 1. Y min 1 sama dengan 2 per 3, X min ketemu min jadi plus 1. Ini biar mudah perhitungannya, kita kalikan 3 untuk menghilangkan penyebutnya ini. Jadi Y kali 3 itu 3Y, min 1 kali 3 itu min 3, sama dengan 2 per 3 kali 3 adalah 2, X plus 1. 3Y min 3 sama dengan 2 kali X plus 1 itu 2X plus 2 kali 1, 2. Nah, di sini kan X-nya positif semua ya ini. Berarti ini yang dipindah ruas adalah 3Y sama min 3. Jadi 0 sama dengan 2X plus 3Y pindah ruas itu jadi min 3Y tambah 2. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. 0 sama dengan 2X min 3Y, 2 tambah 3 hasilnya plus 5. Jawabannya yang C. Nomor 17, Wati memilih 10 pulpen dan 6 penghapus di toko Mawar seharga 38.500. Irma membeli 4 pulpen dan 2 penghapus seharga 14.500. Kemudian ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Misalkan pulpen ini kita kasih nama X, dan penghapus ini kita kasih nama Y. Jadi untuk Wati dia membeli 10 pulpen, jadi 10X ditambah 6Y, 6 penghapus, itu dia membayar 38.500. Kemudian Irma membeli 4 pulpen, jadi 4X ditambah 2 penghapus, jadi 2Y, itu membayar 14.500. Sekarang kita coba untuk cari nilai penghapusnya. Atau nilai 1 pulpen, yang kita cari nilai 1 pulpen sama 1 penghapus. Kita ada 2 persamaan ya, persamaan ini dan ini, 10X. Kita tulis di sini 10X tambah 6Y sama dengan 38.500 dan 4X plus 2Y sama dengan 14.500. Nah, kita hilangkan Y-nya, berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 3, biar jadi 6Y. Yang atas tetap 10X plus 6Y sama dengan 38.500. Yang bawah 4 kali 3, 12X, ditambah 2 kali 3, 6Y, sama dengan 14.500 kali 3, 43.500.
Ya, ini dikurangi 10 kurangi 12 min 2x sama dengan 38.500 kurangi 43.500 itu 5.000. Min 5.000 ya ini bagi min 2, ini juga dibagi min 2, jadi X sama dengan 2.500. X tadi pulpen ya. Ini ya pulpen ya, jadi harga satu pulpen adalah 2.500. Kemudian kita cari harga penghapus. Pakai persamaan yang ini. 4x tambah 2y sama dengan 14.500. X-nya tadi X-nya sudah didapat 2.500 tambah 2y sama dengan 14.500. 4 kali 2.500 adalah 10.000 tambah 2y sama dengan 14.500. 2y sama dengan, ini pindah ruas jadi 14.500 kurangi 10.000 adalah 4.500. 2y sama dengan 4.500. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Y sama dengan 2.250. Tadi Y itu penghapus, jadi harga penghapus itu 2.250. Pernyataan yang pertama, harga satu penghapus adalah 2.750. Salah ya, yang benar 2.250. Kemudian harga satu pulpen lebih mahal dari harga penghapus. Benar ya? 2.500 tadi pulpennya itu lebih dari 2.250. Nomor 3, 18 pulpen sama dengan 20 penghapus. Coba kita hitung. 18 kali pulpennya tadi 2.500, hasilnya 45.000. Kemudian 20 penghapus, hasil tadi 2.250 ya. Itu hasilnya juga sama, 45.000. Jadi pernyataan ketiga ini juga benar. Sekarang kita lihat pernyataan keempat. Jika Udin membeli 10 pulpen dan 6 pensil di toko yang sama, dia harus membayar 38.500. Sebagai kita tulis di atas ini ya, nomor 4. Nah, 10 pulpen. Tadi pulpennya harganya 2.500 ditambah, ini 6 penghapus ya, bukan pensil. Ditambah 6 penghapusnya tadi harganya 2.250 sama dengan 25.000 ditambah 6 kali 2.250 ini 13 ya. Jadinya 38.500. Pernyataan keempat juga benar. Jadi pernyataan yang benar adalah 2, 3, 4. Jadi jawabannya bisa B, bisa juga yang D. 2, 3, dan 4. Nomor 18, sekarang perhatikan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 7x plus c sama dengan 0 memiliki diskriminan 25 dengan akar-akar x1 dan x2. Nah, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Diskriminan itu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di pernyataan ini A itu sama dengan 2, B itu sama dengan min 7, C itu sama dengan C. Sekarang kita tuliskan di sini D, D-nya tadi 25 sama dengan B kuadratnya min 7, B-nya dikuadratin, kurangi 4, A-nya 2, C-nya masih C tetap. 25 sama dengan min 7 kuadrat itu 49, kurangi 4 kali 2 kali C, 8C.
Sekarang 49-nya pindah ke sini. 25 kurangi 49 sama dengan min 8C. Min 24 sama dengan min 8C. Ini dibagi min 8. Ya, ini juga dibagi min 8. 24 dibagi 8 hasilnya 3. Min 8 bagi min 8 hasilnya 1. Jadi C-nya ketemunya 3. Pernyataan yang pertama ini salah. A sama B kita coret. Sekarang kita cari untuk pernyataan ketiga atau keempat. Nah, ini persamaannya ini kan jadinya kita tulis lagi 2x kuadrat min 7x plus 3 sama dengan 0. Nah, x1 plus x2 itu rumusnya min B per A. Ya. Jadi tadi ya min B per A. B-nya tadi min 7 per A-nya tadi 2. Min ketemu min adalah plus, jadi ketemunya 7 per 2. Jadi pernyataan yang ketiga ini salah ya, harusnya 7 per 2, nggak pakai min. Nah, jadi yang C ini kita coret juga. Jadi jawaban yang benar adalah D, 2 dan 4. Sekarang nomor 19. Titik potong grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 6 dengan sumbu x dan sumbu y berturut-turut adalah, ya, ini kita lihat pilihannya. Di sini untuk nilai y-nya 0 sama nilai x-nya 0. Sekarang kita coba untuk nilai x-nya sama dengan 0, fx-nya maka fx sama dengan y sama dengan x kuadratnya ini kita tulis 0 kuadrat plus 5 kali 0 kurangi 6. Y sama dengan 0 kuadrat 0, 5 kali 0 juga 0, 0 kurangi 6. Y sama dengan min 6. Jadi titiknya 0, min 6. Sekarang yang 0, min 6 itu A sama B. Berarti C sama D ini salah ya. Sekarang kita lihat untuk titik potongnya kalau Y-nya 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Ini menggunakan pemfaktoran. Nah, 6 itu faktornya min 6. Kalau dikalikan hasilnya min 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5. Sekarang kita coba min 6 kali 1 itu min 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 5, berarti bukan ini ya. Sekarang coba kalau 6 kali min 1 itu hasilnya min 6, kalau dijumlahkan hasilnya 5, berarti jawabannya x min 6 sama x min 1. X plus 6 sama x min 1 ya, ini bentar, hapus dulu. Jadi di sini kita tulis x min plus 6-nya kan positif ya, jadi x plus 6 dan satunya itu negatif, x min 1. Nah, x sama dengan min 6 sama x sama dengan 1. Jadi titiknya min 6,0 sama 1,0. Jawabannya yang A. Oke, nomor 20. Besar pelurus sudut CBD adalah, oke, nomor 20 ini segini. Besar sudut ABC ini kan 180 ya. 180 itu didapat dari 5x tambah 35 tambah 4x tambah 10. Nah, ini kita buka kurungnya sama dengan 5x plus 35 tambah 4x plus 10. Nah, kita pindah lagi. 180 sama dengan 5x tambah 4x hasilnya 9x, 35 tambah 10 hasilnya 45. Oke, ini dibagi 5-nya pindah ruas. 180 kurangi 45 sama dengan 9x. 180 kurangi 45 hasilnya 135 sama dengan 9x. Oke.
135 sama dengan 9x ya, kita tulis lagi biar jadi x bagi 9, ini juga dibagi 9. 135 dibagi 9 hasilnya 15, 9 bagi 9 1x. Nah, yang ditanyakan besar apa lurus sudut CBD? Sudut CBD kan yang ini ya. Nah, CBD. Sedangkan ditanyakan pelurusnya, berarti yang ditanyakan adalah yang 5x plus 35. 5, X-nya tadi 15 ya, kita kali ganti 15 langsung, tambah 35. 5 kali 15 hasilnya 75, tambah 35 sama dengan 110. Jawabannya yang C. Baik, untuk pembahasan tryout Gunung Kidul kita akhiri. Untuk nomor 21 dan sampai selesai kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.